Kata Imam Nawawi, syarat taubat itu 4. Yang pertama berhenti, menyesali, bertekad tidak mengulangi. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan hak manusia, hakul adami, ada syarat terakhir. Apa itu? Mengembalikan hartanya kalau ada kaitannya dengan harta. Artinya begini, ini yang perlu saya luruskan. Zakat itu bukan membersihkan yang haram, tapi membersihkan dari sesuatu yang syubhat. Kalau yang haram tidak bisa dibersihkan kecuali dikembalikan. Iya. Maka saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang kemudian korupsi. Kalau tidak dikembalikan, maka dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu haknya orang seluruh rakyat Indonesia. Husain Munas NU dikatakan begini, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah. Pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat. Artinya kalau menurut putusan Munas NU 2002, orang mengembalikan uang itu bukan berarti dia bebas dari hukuman. Karena mengembalikan uang itu adalah haknya masyarakat, uangnya diambil. Kemudian haknya Allah itu hukuman juga harus. Wow. Ya, ada yang keliru di kita. Jadi berat ya? Berat ini, berat. Ada keliru di kita. Oh, enggak apa-apa, kita ambil. Toh nanti kita zakat selesai. Nah, ini. Dikiranya zakat itu bisa membersihkan yang haram. Atau dibuat apa? Umroh, sedekah dan macam-macam. Seperti asuhan atau gitu. Betul. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kata Imam Nawawi, syarat taubat itu 4. Yang pertama berhenti, menyesali, bertekad tidak mengulangi. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan hak manusia, hakul adami, ada syarat terakhir. Apa itu? Mengembalikan hartanya kalau ada kaitannya dengan harta. Artinya begini, ini yang perlu saya luruskan. Zakat itu bukan membersihkan yang haram, tapi membersihkan dari sesuatu yang syubhat. Kalau yang haram tidak bisa dibersihkan kecuali dikembalikan. Iya. Maka saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang kemudian korupsi. Kalau tidak dikembalikan, maka dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu haknya orang seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau kata mengembalikan, berarti orang yang disuap itu berarti harus mengembalikan. Betul. Berarti kalau orang yang menyuap hanya berdebat saja. Kalau dia menyuap dan menyuapnya itu dengan cara dia ada hak orang lain yang diambil, harus dikembalikan. Kecuali kalau kasus yang tadi kan tidak wajib dikembalikan. Cara saya memperoleh hak saya dengan cara nambah, itu kan tidak dosa. Nah, kalau ada orang yang kemudian dia mendapatkan haknya orang lain dengan cara menyuap, maka harus dikembalikan. Kalau seperti itu Ustaz ya berat sekali saja. Berat. Dan kalau koruptor bagaimana Ustaz? Iya, harus kembalikan. Kalau mati koruptor gimana Ustaz? Ya, harus kembalikan, nggak bisa. Jadi tidak bisa dengan kita korupsi selesai dengan umroh. Dikiranya setelah umroh semuanya bersih. Makanya ada satu kataan dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan begini. Wa in akhadhahu bidzulmin falyaf'al kadzalik fi amri man dzalamahu fa inil tabasa alaihi al-amru wa lam yadri kamil haram minal halal mimma biyadihi fa innahu yataharra qadra ma biyadihi mimma yajibu alaihi radduhu. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau seseorang itu mengambil dengan cara zalim, wajib dikembalikan. Nah, umpama sekarang gini, saya ini kerja juga dapat gaji, cuma juga dapat ceperan. Oh begitu. Nah, bagaimana? Umpama ada orang yang bingung. Saya rumah ini ya hasil dari kerja, juga hasil dari nerima macam-macam. Iya. Maka kalau seperti ini bagaimana? Kata Imam Al-Qurtubi, fa innahu yataharra qadra ma biyadihi mimma yajibu alaihi radduhu. Ya harus diperkirakan dan harus hati-hati. Ya gampang contoh. Saya gaji itu kan bisa dihitung. Jadi kalau umpama gajinya 10 juta, ada kalau dalam bahasanya Gus Dur dulu harus ada pembuktian terbalik. Jadi kalau ada orang punya pejabat itu punya kekayaan yang melimpah, ya tinggal di pembuktian terbalik. Kerja Anda berapa, gaji Anda berapa. Jadi yang lebih dari itu berarti hasil yang tidak sesuai dengan pekerjaan Anda. Itulah yang dikatakan Imam Al-Qurtubi. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, hatta la yashukka annama yabqa qad khalasalahu.
sampai dia tidak ragu bahwasanya yang sisa ini adalah yang murni hasil keringat saya. Maka bagi orang yang kemudian mau tobat dari suap, dari korupsi macam-macam, maka dia harus menghitung, saya itu kerja dapat gaji berapa, tunjangan saya berapa, itu akan saya hitung. Lah kalau umpama kekayaan saya tidak punya usaha lain selain saya kerja, saya juga nggak punya bisnis macam-macam. Ya, lebihnya dari itulah yang kemudian kata Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah berarti yang harus dikembalikan. Ya, dikembalikan kemana Ustaz kembalikannya itu? Nah, ada masalah-masalah begini. Memang ada beberapa hal kalau kita kembalikan itu masalahnya adalah kita akan kemudian kena hukum. Nah, makanya begini, kalau hasil Munas NU dikatakan begini, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah. Pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat. Artinya, kalau menurut putusan Munas NU 2002, orang mengembalikan uang itu bukan berarti dia bebas dari hukuman. Karena mengembalikan uang itu adalah haknya masyarakat, uangnya diambil, kemudian haknya Allah itu hukuman juga harus. Wah, berarti dua kali. Agak berat. Ya salahnya sendiri dia melakukan. Ada yang mengatakan begini saja, mungkin karena ini adalah kita nggak tahu, mungkin saking banyaknya, kemudian kita nggak tahu itu hak masyarakat, kemudian kita buat untuk hal yang baik dan juga kemaslahatan, seperti ada yang mengatakan bangun pondok gitu. Bagaimana Ustaz? Gini, kalau kata Imam Al-Qurtubi, saya mau nukil Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau umpama fa'in aisa min wujudihi tasaddaqa bi anhu. Bedakan antara saya mendapatkan suap dari masyarakat dengan saya mengambil uang negara. Maka harus dikembalikan ke negara. Ada begini, ada hak orang, saya tidak bisa tahu orangnya di mana. Contoh, jangan dulu ke warung. Sering kalau ke warung itu beli godok 10 bilangnya 5. Waduh, ini. Berarti kan ada hak orang lain. Dulu. Nah, nakal-nakalnya kita itu. Nah, betul. Lah sekarang orang yang jualan itu nggak tahu. Saya nggak tahu orangnya di mana, keluarganya nggak tahu, ahli warisnya nggak tahu. Maka ini termasuk kategori kata Imam Al-Qurtubi fa'in aisa min wujudihi. Saya sudah nggak bisa mengetahui keberadaan orangnya. Dulu orang yang kemudian saya ngasih kepada saya suap itu saya nggak tahu di mana orangnya. Maka beliau mengatakan tasaddaq bihi anhu. Kita harus sedekah atas nama orang itu sejumlah berapa dulu uang yang saya ambil. Oh, gitu. Jadi saya ulangi lagi, hak orang lain itu tidak bisa selesai dengan zakat, dengan sedekah tidak atas nama dia, atau dengan umroh. Oh gitu. Atau dengan masalah yang lain. Tidak bisa, karena hak Adam itu kalau itu berkaitannya dengan harta, ya harus dikembalikan kalau ada orangnya. Kalau di Indonesia ini, kalau pamannya dia mengaku, maka dia mendapatkan hukuman. Betul. Ya makanya ini berat. Makanya di NU sendiri itu nanti bagaimana dengan hukuman mati untuk koruptor. Di Munas NU itu malah dikatakan di Munas NU 2002 itu dikatakan hukuman paling ringan adalah potong tangan. Sanksi tertinggi adalah hukuman mati. Ini pun juga diulangi di Munas NU 2012. Munas NU 2012 juga sama. Jadi kalau umpama itu bisa menjadikan hukuman, beliau mengatakan menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah. Kalau memang itu dianggap sebagai sebuah kejahatan besar yang merugikan negara. Dan itu juga diperkuat lagi di Muktamar ke-33 NU 2015 juga sama. Jadi di Muktamar NU ke-33 itu juga sama, sanksi untuk pidana korupsi itu bisa sampai hukum mati kalaupun itu dianggap sebagai sebuah kejahatan besar yang merugikan negara. Nah inilah yang kemudian memang kalau umpamanya dilihat kalau Indonesia negara yang banyak utangnya berarti merugikan. Betul, apalagi kasus kayak kemarin. Jadi dana sosial untuk masyarakat yang terdampak masih disunat. Ya, semoga kita terhindar amin ya dari hal seperti itu. Ya Ustaz, kita ini sudah di segmen terakhir Ustaz ya. Mohon untuk akhir dengan kesimpulan. Kesimpulan dari saya adalah dalam bermuamalah kalau itu berkaitannya dengan hak orang lain itu berat. Jangan sampai kita termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut kata Rasulullah, orang yang dulu ketika di dunia pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak.
tetapi penuntutnya juga banyak. Lah orang yang muflis inilah yang kelak kata Rasulullah, dia datang dengan membawa pahala yang banyak, tapi penuntut juga banyak. Ada yang nuntut karena disakiti hatinya, ada yang nuntut karena haknya diambil. Maka orang-orang yang seperti ini pahalanya akan diberikan kepada orang yang nuntut. Kalau pahalanya sampai habis, maka dosanya orang yang nuntut akan diberikan kepada orang ini. Maka orang ini adalah orang yang bangkrut karena aslinya dia harus bisa masuk surga dengan pahalanya, malah dia bangkrut bisa masuk neraka gara-gara penuntutnya banyak. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa. Amin amin ya rabbal alamin.